Informasi selanjutnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi pembicara di Bloomberg New Economy Forum di Singapura. Di hadapan pemimpin bisnis dan investor global, Jokowi menegaskan transformasi digital dan pembangunan infrastruktur jadi kunci kemajuan ekonomi Indonesia menuju era intelligent economy. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan perjalanan transformasi ekonomi Indonesia selama 1 dekade. Pembangunan infrastruktur fisik dan digital menjadi fondasi utama pertumbuhan. Jokowi menjelaskan pembangunan infrastruktur mendorong bisnis dan startup tumbuh lebih cepat, serta membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Indonesia has also made a great progress in digital infrastructure, building data centers, launching new satellites, expanding digital network, and improving connectivity across the nation. We introduced regulations that encourage local businesses and startups to grow. And today, we have strong reason why building infrastructure and introducing regulation are very important before moving into the intelligent economy. Di sela kegiatannya di Singapura, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Keduanya berbincang sembari menikmati sarapan. Pertemuan keduanya berlangsung di Hotel Raffles Singapura. Joko Widodo terlihat disambut oleh Lee Hsien Loong. Keduanya bertemu di sela agenda Jokowi menghadiri forum Bloomberg New Economy. Lewat akun Instagramnya, Jokowi mengatakan ngobrol santai bersama sahabat lama, senior minister Lee Hsien Loong. Dari tawaringan mengenang masa lalu bersama, hingga gagasan besar tentang masa depan Indonesia-Singapura. Dalam Bloomberg New Economy Forum di Singapura ini, Jokowi juga bertemu dengan sejumlah tokoh dunia, di antaranya mantan Perdana Menteri Britania Raya Rishi Sunak, salah satu wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong, dan pemilik Bloomberg Michael Bloomberg. Pengamat politik Adi Praitno menilai kehadiran Jokowi di salah satu forum ekonomi dunia ini menegaskan daya tarik Jokowi sebagai mantan presiden di mata dunia masih diperhitungkan. Harus diakui dengan posisi sebagai Dewan Penasehat dalam forum ini, tentu saja ini kan menegaskan bahwa daya tarik Pak Jokowi sebagai salah satu mantan presiden di Indonesia dan tentu saja di forum internasional itu relatif cukup dipertahankan. Apa yang sebenarnya akan terjadi kepada Pak Jokowi setelah posisinya tidak lagi jadi presiden, tapi dengan adanya posisi ini maka Jokowi dianggap memiliki daya tarik sehingga menjadi bagian salah satu penasihat di forum internasional. Joko Widodo menjadi salah satu pembicara di Bloomberg New Economy Forum di Singapura. We introduce regulations that encourage local businesses and startups to grow. Di hadapan pemimpin bisnis dan investor global, Jokowi menegaskan transformasi digital dan pembangunan infrastruktur menjadi kunci kemajuan ekonomi Indonesia menuju era intelligent economy. Tim Liputan Kompas TV. Di hadapan pemimpin bisnis dan investor global, Jokowi menegaskan transformasi digital dan pembangunan infrastruktur jadi kunci kemajuan ekonomi Indonesia menuju era intelligent economy. Bagaimana membaca makna pidato Jokowi dan apakah ini menunjukkan Jokowi masih diperhitungkan di mata dunia? Kita bahas bersama pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan Valdo Maldini, politisi PSI. Selamat petang semua. Selamat petang. Saya ke Mas Toto dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Toto, kalau dari kacamata politik, sejauh mana Anda sebenarnya memaknai atau menganalisis kehadiran Pak Jokowi di forum internasional ini? Ya, ini memang sudah selayaknya seorang mantan presiden, apalagi untuk negara sebesar Indonesia, mengambil lebih banyak peran dalam forum-forum seperti ini. Ketika berbicara sudah selesai purna tugas menjadi seorang presiden, apalagi Pak Jokowi 2 periode ya. Artinya kan memang harusnya level beliau ada di level negarawan. Dan saya cukup bangga melihat Pak Jokowi tadi bukan hanya bicara dialog searah. Sebelumnya barusan saja saya nonton di channel News Asia,
dialog interview dan saya agak kaget ya. Beliau biasanya pada saat menjadi presiden agak berhati-hati untuk menerima interview dan menjawab dalam bahasa Inggris. Sekarang beliau langsung menjawab dengan bahasa Inggris. Dan memang ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang mantan presiden. Ibu Mega juga tahun ini misalnya ke Roma dan ke Beijing, Pak SBY juga ikut dalam forum malaria di New York, lalu kemudian juga di Tokyo untuk membahas krisis multidimensi. Dan menurut saya ini yang seharusnya dilakukan oleh mantan presiden. Kita bicara di negara lain pun seperti ini, dan saya sangat senang melihat seorang mantan presiden menghabiskan banyak waktunya untuk sharing, berbicara pengalaman kerjanya selama 10 tahun tanpa kemudian kepentingan politik dan elektoral apapun. Itulah mengapa di satu sisi yang lain saya selalu menyayangkan kalau seorang mantan presiden termasuk Pak Jokowi itu kemudian malah ditarik-tarik dalam kepentingan yang sifatnya lebih sempit, kepentingan elektoral. Saya sedih melihat Pak Jokowi sebagai mantan presiden misalnya menghabiskan waktu berbicara mengenai relawannya. Lalu kemudian pada masa pilkada malah kemudian menjadi juru kampanye dalam tanda kutip atau digunakan oleh kepentingan tertentu untuk mengendorse. Karena level seorang mantan presiden, apalagi Jokowi yang 2 periode harusnya bisa sharing banyak hal tentang kinerja, itu bukan pada wilayah ini. Itulah mengapa saya dulu pendukung Jokowi. Dari 2014, 2019 termasuk ketika dalam kontroversi apakah Jokowi layak maju atau tidak dari gubernur menjadi presiden. Tapi pada titik kemudian Pak Jokowi menempatkan dirinya hanya menjadi sosok elektoral, lalu kemudian harus menghabiskan energi mendongkrak posisi anaknya menjadi wapres. Pada titik itu menurut saya seharusnya beliau bisa berkiprah lebih, dan saya berharap seperti apa yang terjadi di Singapura itu lebih sering akan beliau jalankan ke depan. Nah, oke. Kalau Mas Faldo sebenarnya dari beberapa poin yang disampaikan kan mayoritas adalah infrastruktur dan juga ekonomi. Sebenarnya apa yang mau dipamerkan Pak Jokowi sih di forum internasional ini? Iya, Mbak Cynthia. Dengan Cindy, Mas Faldo. Mbak Cindy. Ya Mbak Cindy, karena kan yang kita lihat bahwa ini adalah sebuah laporan kerja yang telah dilakukan, bukan glorifikasi apa yang sedang dikerjakan gitu. Jadi I've done this in the past 10 years katanya begitu. Jadi ini kan pesannya sederhana bahwa bukan pamer, bukan defensif, tapi bicara soal strategi dasar yang membangun ekonomi negara sebesar Indonesia gitu. Kan starting pidatonya itu adalah gimana caranya membangun ekonomi sebuah negara dengan penduduk 280 juta orang. Nah, itulah yang harus dijawab oleh presiden yang ada di Indonesia, dan kami kira apa yang disampaikan Pak Presiden, Pak Jokowi adalah membangun fondasi terlebih dahulu gitu. Kan dia juga presiden ke-7 kan sebutannya. Kan nggak ada mantan presiden ya Mas Toto ya. Bu Mega pun presiden ke-5 gitu. Jadi ini sangat masuk akal membangun fondasi dulu, karena tanpa jalan, tanpa pelabuhan, tanpa listrik, tanpa internet, nggak ada tuh tadi bicara digital, ekonomi, startup tumbuh, QRIS, dan sebagainya. Jadi memang kita lihat apabila mengacu ke beberapa negara-negara lain, Mbak, itu juga dilakukan oleh negara yang teknologinya maju, ekonominya maju, seperti Korea, Tiongkok, Singapura gitu. Emang membangun kondisi fisik dulu, infrastruktur sebelum kita ngomong teknologi. Nah, dalam 10 tahun itu Pak Jokowi melakukan pembangunan itu secara cepat, termasuk keluar dari krisis COVID yang juga sempat membuat ekonomi kita melambat. Jadi di sisi lain, ini adalah sebuah upaya yang keren kami kira ya, karena beliau yang diundang. Nah, kalau soal elektoral, nantilah Mas Toto. Nah, oke. Kalau gitu, tapi Mas Toto, ada dampaknya nggak ke dinamika politik domestik ketika Pak Jokowi masih memberikan pidato di forum internasional? Anda melihat Pak Jokowi masih menjaga relevansinya? Kritik terbesar terhadap Pak Jokowi itu kan muncul ketika kemudian ada kontroversi Mas Gibran maju. Karena orang akan melihat ini, ada yang menganggap ini politik dinasti, ada yang menganggap ini KKN. Karena Pak Jokowi memulai karir politiknya malah dalam kondisi atau positioning sosok Pembu Derajat berbeda. Dia tidak menempatkan dirinya menjadi ketua umum partai, dia bukan darah biru, dia tidak menempatkan anak-anaknya juga bermain politik. Sehingga banyak sekali teman-teman aktivis atau kelas menengah yang kemudian melihat ada sosok yang berbeda. Nah, kritik kemudian mulai muncul, termasuk hinaan-hinaan, caci maki yang saya sendiri juga menurut saya harus kita kutuk ya kalau sudah masalah personal. Nah, tapi kalau ini artinya gimana? Itu muncul
Enggak, saya pengen lanjutkan dulu Mbak, Oke. makanya. Kritik itu muncul ketika kemudian Pak Jokowi menempatkan dirinya di akhir masa jabatannya malah dalam panggung elektoral yang kontroversial. Poin saya, cara terbaik menjawab kritik ini kan seperti apa yang dilakukan pada saat di Singapura ini. Ini menurut saya sudah tepat. Jadi saya berharap Pak Jokowi sering melakukan kegiatan seperti ini, bicara sebagai seorang statesman, negarawan, dan kemudian makin menarik diri dari situasi politik elektoral yang menempatkan beliau memang akan selalu sulit. Kenapa? Anaknya masih jadi wakil presiden. Hal-hal kontroversial pasti akan diperdebatkan. Ini statement saya bukan hanya sebagai pengamat ya, tapi dalam konteks dulu mendukung beliau dengan karir politiknya. Makanya saya selalu mengatakan jahatlah mereka yang ketika orang ingin pensiun dan bisa menyebarkan nilai-nilai dari apa yang jadi kepemimpinannya selama 10 tahun, tapi kemudian menarik-narik dirinya dalam politik elektoral. Karena itulah yang kemudian akan mendegradasi 10 tahun yang sudah dibangun oleh Jokowi sebagai seorang presiden. Kalau Mas Faldo juga melihat yang sama, ini bukan upaya Pak Jokowi menjaga sekedar jaga pamor saja? Iya, sebenarnya kalau saya melihat yang dikritik kepada Pak Jokowi itu justru di bagian terkuatnya, Mbak. Di bagian terkuatnya sebagai orang yang memang tumbuh sebagai petarung politik 5 kali pemilu, win strike 100%, dan beliau memang menjadikan politik ini adalah upaya yang beliau yakini untuk mempercepat pembangunan republik ini. Bahkan beliau sampai jadi presiden. Jadi apabila kritik yang diajukan ke Pak Jokowi itu lebih ke kayak upayanya politik, langkah-langkah taktikal politik, justru disitulah Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah orang yang tumbuh dalam setiap pertarungan dalam 5 kali pemilu terakhir deh sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Beliau menang terus kok. Jadinya apabila itu menjadi kritikan bagi teman-teman, mungkin Mas Toto dan kawan-kawan yang lainnya, ya monggo aja. Tapi kan Pak Jokowi suka tidak suka kita pahami sebagai seorang yang memang tumbuh dalam ekosistem yang namanya pemilu. Nah, ketika yang dikaitkan di pemilu dengan itu bukan hanya partai, tapi juga ada talentnya. ketika dikaitkan dengan kehadirannya di forum Bloomberg New Economy ini, Anda melihat ya memang tugasnya sebagai mantan kepala negara atau ada kaitannya juga dengan dinamika politik domestik? Kalau saya ngelihatnya dinamika politik domestik nggak serumit itu ya. Bagi saya sih yang dikritik sama netizen pertama, nggak datang sidang ijazah malah pidato di Singapura. Kan itu satu. Yang kedua dibilang oh ini pencitraan, bukan memaparkan. Padahal beliau adalah bagian dari Bloomberg board itu sendiri. Jadi memang yang sering dikritik juga belakangan nih. Nyambung nih Mbak Cindy. Yang dikritik soal infrastruktur WUS, apalagi bandara dan sebagainya, regulasi, hilirisasi. Justru itu adalah yang membuat Indonesia dilihat oleh dunia dan yang itu diceritakan Pak Jokowi di Singapura ini. Jadi ini kita sama Pak Jokowi ini sering dikritik di dalam negeri, tapi diapresiasi di luar negeri. Jadi infrastruktur yang dianggap mercusuar, padahal itu fondasi ekonomi, digital, itu dianggap sesuatu yang tidak berdampak, tapi itu syarat untuk ekonomi hari ini gitu. Nah, jadi orang... Kalau gitu Mas Toto, tapi kalau yang tadi disebutkan, hal-hal yang dikritik justru kalau menurut Mas Faldo ini sebenarnya dipuji di luar negeri. Nah, apakah hal-hal ini sebenarnya akan bisa dimanfaatkan Pak Jokowi juga untuk membantah berbagai isu di dalam negeri juga? Yang jelas Mbak Faldo ini jangan kemudian menilai kritik ini secara monolitik ya, tidak juga gitu. Kritik terhadap Pak Jokowi itu sebenarnya menurut saya, kalau saya pribadi misalnya, saya mengapresiasi kehadiran Pak Jokowi dalam forum internasional. Malah saya dari awal menginginkan seorang Jokowi ini pensiun seperti ini. Bukan diojok-ojok memajukan anaknya jadi cawapres atau kemudian wapres. Bukan kemudian diojok-ojok kemudian menjadi anggota partai. Tiba-tiba setelah pensiun diajak untuk masuk partai. Itu yang malah mendegradasikan dirinya. Sepakat Pak Jokowi itu menjadi besar karena pemilu. Tetapi kalau kita bicara nilai, jangan dilihat elektoral loh Valdo. Pak Jokowi itu nilai yang tidak bisa dibantah tadinya adalah dia contoh meritokratis. Dia tidak darah biru, dia tidak ketua umum partai, dia bukan anak-anak siapa-siapa seperti Gibran atau Kaisang. Dan kemudian karena prestasinya dari wali kota, dia kemudian bisa jadi presiden. Titik itu yang menurut saya berbeda sudut pandangnya seperti yang tadi Valdo jawab. Jadi saya sangat senang Pak Jokowi menghabiskan waktu, mau habisin dari Singapura, mau ke Eropa, ke Amerika Serikat. Karena seharusnya itulah tugas dari seorang mantan presiden, berbagi tentang pengalaman kerjanya, bukan ngurusin relawannya, apalagi kemudian tiba-tiba malah masuk ke dalam partai yang seharusnya itu sudah lewat
masa politik kalau gitu, karena dia adalah seorang negarawan. Nah kalau gitu Mas Faldo, tapi bagaimana Anda melihat dampak dari pidato yang disampaikan Pak Jokowi jika dikaitkan dengan kepentingan dalam negeri juga? Singkat saja Mas Faldo. Iya, yang pasti kita itu kan kalau bicara kritik ya, ini mungkin harus lanjut lagi Mas Toto nih. Tapi intinya ini bukan sesuatu yang sinism lah ya. Nah yang jelas dari pidato itu kami lihat itu bukan drama ya, tapi itu adalah refleksi kebijakan Mbak. Policy reflection lah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan saya kira betul bangsa ini butuh banyak percakapan yang rasional seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi mending kita bahas apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dikerjakan, dan itu menjadi inspirasi bagi orang-orang di luar negeri. Nah, sementara memang banyak kritikan terhadap Pak Jokowi, termasuk yang dari Mas Toto dan kawan-kawan terkait upaya dan langkah politik Pak Jokowi, ya kita jangan sampai juga menghakimi Pak Jokowi dengan standar yang kita miliki gitu loh. Karena Pak Jokowi memang manusia politik yang tumbuh dalam pemilu, bisa jadi dia tidak bergabung dengan partainya sebelumnya ya nggak masalah, tapi beliau punya kebebasan untuk itu. Kira-kira segala sesuatu yang jangan dikaitkan secara elektoral, itu aja Valdo. Kita sedang berbicara mengenai nilai yang harusnya disebar oleh seorang mantan presiden dan jangan rendahkan beliau hanya selalu bicara konstelasi elektoral. Oh tidak soal elektoral saja, tapi tentang Anda selalu kaitkan dengan elektoral dan pemilu. Saya tidak berbicara itu. Langkah politiknya dan juga itu di luar partainya sebelumnya, paling gitu. Itu Anda bicara elektoral lagi, kita bicara nilai. Oke, kalau gitu. Mas Faldo Maldini, politisi PSI, dan Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.